Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 45, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Jelin, kamu jangan bicara omong kosong, ini masalah serius, jangan kamu tambah dengan ucapan omong kosongmu itu. Kamu bisa menyelesaikan krisis keluarga. Gibran mendengus dingin, masalah yang begitu besar dan dia berani mengolok-olok, bukankah seharusnya membuat semua orang bahagia? Tidak hanya Gibran tidak percaya, bahkan ayah Jelin juga tidak mempercayainya. Itu adalah 2 triliun, bukan 200 juta. Kalau begitu, kamu bisa meminjam 2 triliun atau kamu bisa membujuk bank untuk membayar rutin sesuai dengan periode kontrak. Mamang menertawakan. Jelin, jangan membuat keributan. Ayah Jelin, Adrian menegur, meskipun putrinya memiliki kecerdasan, tapi dia tahu koneksinya dengan siapapun. Ayah, aku tidak bicara omong kosong, Jelin berkata lagi dan menoleh ke neneknya. Nenek, aku benar-benar bisa menyelesaikan krisis ini. Ada orang yang bersedia berinvestasi di perusahaan kita dan membantu keluarga kita untuk menyelesaikan krisis. Neneknya sedang merenung, dan sekarang ada 3 solusi untuk krisis keluarga. Salah satunya adalah membujuk bank untuk melakukan pembayaran rutin sesuai dengan periode kontrak, dan yang kedua adalah meminjam 2 triliun lagi untuk membayar bank, dan pilihan ketiga adalah menjual saham. Tentu saja, solusi terbaik adalah yang pertama, tetapi koneksi yang dapat digunakan keluarga Iskandar semuanya sudah digunakan, dan masih sia-sia. Keluarga biasanya menyinggung banyak orang, jangankan meminjam 2 triliun, bahkan jika meminjam 1 miliar pun tidak ada pinjaman. Kemudian, menjual saham adalah satu-satunya solusi. Perusahaan mana itu? Nenek menatap Jelin. Jika hubungannya yang tidak baik, dia tidak ingin mengumpulkan dana. Pertama, pihak lain pasti akan memiliki persyaratan yang tinggi untuk membunuh keluarga Iskandar. Yang kedua, jika saham pihak lain terlalu besar, bisa menggerogoti keluarga Iskandar secara bertahap. Benar? Ini perusahaan asing, kata Jelin. Perusahaan asingkah? Kalau begitu negosiasi dengannya. Nenek mengangguk, dan berpikir bahwa dia mungkin ingin menggunakan keluarga Iskandar mereka untuk memasuki kawasan bisnis kota Tokyo. Baik, kalau begitu aku akan membuat janji dengannya sekarang. Jelin sangat senang di hatinya sehingga dia mengeluarkan telepon dan menelepon Rahman. Tuan, sebelumnya kamu bilang akan berinvestasi di perusahaan keluarga kami. Kapan kamu punya waktu? Mari kita bicarakan hal itu. Jelin membuka pembicaraan tanpa mengajukan pertanyaan. Ada waktu, tetapi aku harus menunggu tim negosiasiku untuk menyelesaikan pembiayaan akhir, kata Rahman. Baiklah, kalau begitu apakah hari ini bisa bertemu? Jelin dengan ragu mencoba. Malam saja, tim negosiasiku akan tiba di kota Tokyo pada sore hari. Ngomong-ngomong, pertama katakan padaku berapa nilai perusahaan Kurnia kalian. Katakan padanya setidaknya ada 5 triliun. Nenek mengingatkan, sebenarnya, aset total perusahaan keluarga Iskandar bisa mencapai total aset 4 triliun. Mereka dapat menerima proyek besar lebih dari 2 triliun, itu benar-benar berhubungan dengan ayah Rahman Wijaya, yaitu Aril Wijaya. Nenekku berkata 5 triliun. Karena dia menggunakan loudspeaker, jadi Rahman tahu bahwa neneknya pasti sudah mendengarnya. Kalau begitu kamu katakan pada nenekmu bahwa aku membayar 4 triliun untuk membeli 40% saham perusahaan Karunia. Apa, 4 triliun hanya ingin 40% saham? Keluarga Iskandar semua terkejut. Reaksi pertama adalah mereka kira bahwa orang yang dihubungi Jelin hanya berbohong. 4 triliun sepenuhnya dapat membeli perusahaan Sanjaya. Jelin juga terdiam. Dia percaya bahwa Rahman pasti akan membantu keluarga Iskandar, tetapi tidak menyangka bahwa dia hanya akan membutuhkan 40% saham dari 4 triliun. Nenek, orang ini pasti pembohong besar, kata Gibran kepada neneknya. Benar, sudah mengatakan kepadanya bahwa nilai pasar perusahaan Karunia adalah 5 triliun, tetapi dia membayar 4 triliun untuk membeli 40% saham. Jika dia bukan pembohong, maka ada masalah dengan otaknya. Jelin, tutup telepon, jangan dengarkan penipuan dia. Apakah dia pikir keluarga Iskandar kita bisa dibohongi? Melihat ekspresi para junior,
nenek tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikiran sama dengan para junior. Tuan Rahman, apakah kamu serius? Perusahaan karunia kami hanya bernilai 5 triliun, Jelin mengingatkan. Tentu saja serius, tapi ada satu persyaratan. Ketika Rahman mengatakan persyaratan, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa? Syarat apa? Jelin bertanya, menekan kegembiraan di hatinya. Dia tahu persyaratan apa yang dikatakan Rahman, yaitu untuk menjadikannya direktur. Kamu beritahu nenekmu bahwa biar nenekmu membiarkanmu menjadi direktur, kita dapat membahas detailnya di malam hari. Dan dana 4 triliun akan ditransfer ke bank kalian sepenuhnya ketika kontrak ditandatangani. Kalian pikirkan dulu, Rahman berkata dan menutup telepon. Setelah mendengar kata-kata Rahman, Gibran menatap Jelin dengan matanya menyipit. Adik Jelin, kamu sangat baik hati ya, kata Gibran dengan cara yang aneh. Junior lainnya semuanya menatap Jelin, wajah mereka penuh lelucon. Hanya ayah Jelin, Adrian, yang bahagia dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Jelin, kamu kenal orang ini kan, dan hubungan kalian juga tidak dangkal. Neneknya mencoba berpikir ke arah yang baik, dan sejujurnya, dia benar-benar ragu, cucunya bekerja sama dengan orang luar untuk menghadapi keluarga Iskandar. Jika itu masalahnya, dia akan sangat kecewa. Jelin cemas ketika dia mendengarnya, tentu saja, dia bisa mendengar bahwa nenek mencurigainya. Nenek, kamu kenal orang ini, tetapi dia tidak bisa bertemu denganmu sekarang karena beberapa alasan khusus. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Jelin tahu bahwa nenek curiga dan tidak mengungkapkan sedikit berita tentang Rahman, nenek pasti tidak akan percaya. Aku juga kenal, nenek mengerutkan kening. Benar? Dan dia berinvestasi pada keluarga kita, hanya untuk membantu keluarga kita mengatasi krisis, dan tidak pernah berpikir untuk mengambil aset keluarga kita, Jelin berkata dengan tegas. Marga Wijaya, keluarga pamanmu? Tanya nenek. Yang lain menatap Jelin, jika benar Aril Wijaya yang telah mengaturnya, maka semua ini akan masuk akal. Nenek, ketika bernegosiasi dengannya nanti, kamu bertanya padanya saja, lagi pula, dia tidak membiarkan aku mengatakannya. Baiklah, kalau begitu kamu buat janji dengan dia dan bernegosiasi malam hari. Meskipun nenek bingung, tetapi dia akhirnya sedikit lega. Jelin mengangguk, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Rahman. Tuan, nenekku berkata untuk bernegosiasi denganmu di malam hari, jadi kamu atur tempatnya, kata Jelin. Hotel yang aku tempat sekarang saja. Ngomong-ngomong, nenekku berkata dia akan bertemu dan bernegosiasi langsung denganmu, Jelin mengingatkan. Rahman terdiam, semua orang mendengarkan, dan melihat apa yang dia katakan. Baiklah, sampai ketemu jam 7 malam, Rahman akhirnya setuju. Jelin meletakkan ponselnya dan mendengarkan nenek berkata, baiklah, pertemuan hari ini sampai di sini saja, Jelin, Gibran, kalian berdua menemaniku untuk bertemu dengan orang misterius ini. Baik nenek, keduanya mengangguk dan menunggu nenek meninggalkan ruang rapat, dan Gibran mencari Jelin. Gibran memandang Jelin dengan dingin, aku tidak menyangka kamu memiliki ambisi yang besar. Gibran mendengus, tunggu dan lihat saja, bahkan jika ada orang luar membantumu. Nenek juga tidak akan menyerahkan posisi direktur kepadamu. Karena kamu adalah seorang wanita, dan tidak mungkin seorang wanita akan mengambil alih properti keluarga Iskandar. Jelin melirik Gibran, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Melihat punggung Jelin, raut wajah Gibran menjadi sangat suram. Kak Gibran, menurutmu orang itu siapa? Apakah seseorang yang dikirim paman untuk membantu keluarga kita? Mamang bertanya dengan penasaran. Bagaimana aku bisa tahu? Apakah kamu tidak bisa bertanya sendiri? Gibran berkata dengan tidak sabar dan pergi. Mamang, jangan katakan lagi. Jika nenek setuju dengan persyaratan orang itu, dia akan menyerahkan posisi direktur kepada Jelin, dan kakakmu sedang marah. Kata yang lain, aku tahu, tetapi dengan temperamen nenek, pasti tidak akan menyerahkan posisi direktur kepada seorang wanita. Mamang mengangguk. Meskipun sekarang keluarga sangat membutuhkan bantuan, tetapi mereka percaya bahwa nenek pasti tidak akan menyerahkan posisi direktur kepada Jelin. Gibran yakin kalau nenek tidak akan memberikan posisi itu ke Jelin karena, menurutnya wanita tidak bisa menangani masalah ini. Bersambung.